Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel. Kali ini kita akan tetap belajar kembali tentang ilmu kesehatan masyarakat. Sekarang kita lanjut di bab 2. Di bab 2 dari materi yang kita miliki adalah tentang pengertian dari ilmu kesehatan masyarakat sendiri. Nah, teman-teman semua, kita harus sebelum kita lanjut ke bab-bab berikutnya, kita juga harus mengetahui dari pengertian ilmu kesehatan masyarakat itu apa sebenarnya. Nah, sebelum kita ke sana, kita juga harus tahu pengertian dari sehat. Nah, kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 itu kesehatan meliputi badan, rohani atau mental dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Nah, itu pengertian dari kesehatan. Yang kedua ada kesehatan rohani atau kesehatan jiwa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 24 Ayat 1, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Itu pengertian dari kesehatan jiwa. Kita lanjut lagi dalam pengertian kesehatan sosial. Kesehatan sosial adalah peri kehidupan dalam masyarakat. Peri kehidupan ini harus sedemikian rupa sehingga setiap warga negara mempunyai cukup kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri, serta kehidupan keluarganya dalam masyarakat yang memungkinkannya untuk bekerja, beristirahat, dan menikmati hiburan pada waktunya. Nah, itulah tadi pengertian dari kesehatan jiwa, kesehatan sosial, dan pengertian dari kesehatan sendiri. Masyarakat. Apakah pengertian dari masyarakat? Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas wilayah tertentu. Menurut Winslow, kesehatan masyarakat adalah suatu ilmu dan seni. Jadi ingat ya, menurut Winslow, kesehatan masyarakat adalah suatu ilmu dan seni yang bertujuan mencegah timbulnya penyakit, memperpanjang masa hidup, dan mempertinggi nilai kesehatan serta efisiensi melalui usaha-usaha masyarakat yang terorganisasikan untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, pendidikan dalam soal-soal kebersihan perorangan, pengorganisasian usaha-usaha kedokteran dan perawatan dalam usaha untuk memperoleh diagnosa atau pengenalan kelainan sedini mungkin, dan pengobatan serta pencegahan penyakit. Yang keempat itu serta mengembangkan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat agar dapat menjamin setiap orang memperoleh tingkat kehidupan yang banyak dan cukup untuk memelihara kesehatannya. Poin B, ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ini yang akan kita bahas dalam ilmu kesehatan masyarakat. Ada satu epidemiologi, ada biostatistik kesehatan atau statistik kesehatan, ada counseling atau kesehatan lingkungan, ada juga Penkes dan ilmu perilaku. Penkes itulah pendidikan kesehatan, ada juga administrasi kesehatan masyarakat, ada gizi masyarakat, dan kesehatan kerja. Tujuan usaha kesehatan masyarakat adalah agar setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani maupun sosialnya, serta diharapkan berumur panjang. Itu tujuan dari usaha kesehatan masyarakat. Nah, objek dan bidang kajian ilmu kesehatan sesuai dengan fokus bidang kajian yang dipelajari tadi, maka ilmu kesehatan dalam perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi satu, personal health atau ilmu kesehatan pribadi atau individu-individu yang fokusnya kepada individu atau perorangan. Ada juga namanya public health, yaitu ilmu kesehatan masyarakat yang fokusnya adalah kelompok manusia dalam masyarakat itu. Jadi ada personal health, ada public health. Yang kita bahas di sini adalah tentang public health. Kedua sifat keilmuan ini akhirnya masing-masing berkembang menjadi cabang ilmu sendiri. Ini prinsip-prinsip kesehatan masyarakat pada poin D. Satu, UKM. Di sini UKM-nya bukan kredit itu ya, tapi masalah tentang usaha kesehatan masyarakat, kita singkat UKM, lebih mengutamakan tindakan pencegahan atau preventif
daripada pengobatan atau kuratif. Nah, ini teman-teman harus tahu nih, pencegahan adalah preventif, pengobatan adalah kuratif. Dalam melaksanakan tindakan pencegahan selalu menggunakan cara-cara yang ringan biaya dan berhasil guna. Itu bedanya. Jadi kita menggunakan cara yang sesimpel mungkin, semurah mungkin, tetapi yang paling efektif. Yang ketiga, melaksanakan kegiatannya lebih menitik beratkan pada masyarakat, baik sebagai pelaku atau subjek dan sasaran ataupun objek. Dengan kata lain, usaha dari, oleh, dan untuk masyarakat. Yang keempat, melibatkan masyarakat sebagai pelaku, maka sasaran yang diutamakan adalah masyarakat yang terorganisir. Nah, itu tadi prinsip-prinsip kesehatan masyarakat. Nah, usaha kesehatan masyarakat satu, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Tapi ada sekitar 12 yang tadi saya sebutkan, tapi saya sampaikan saja awal-awalnya saja. Nanti ini akan ada bab tersendiri. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau P2M. Ini pengertiannya saja. Ya. Penyakit menular adalah penyakit infeksi yang dapat dipindahkan dari orang atau hewan yang sakit, dari reservoir ataupun dari agen lainnya ke manusia sehat. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, cacing, dan lain-lain. Materi kedua tentang kesehatan ibu dan anak. Nanti ini akan ada bahasan lebih lanjut lagi. Materi ketiga tentang hygiene dan sanitasi lingkungan. Materi keempat tentang usaha kesehatan sekolah. Materi kelima tentang pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Ada keenam, perawatan kesehatan masyarakat, ada keluarga berencana, ada usaha rehabilitasi, usaha farmasi, laboratorium, statistik kesehatan, dan administrasi usaha kesehatan masyarakat. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan. Kita membahas sekarang lanjut ke faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi kesehatan. Ingat, faktor-faktor itu yang mempengaruhi kesehatan itu ada 3. Jadi kita bikinnya segitiga seperti ini. Yang pertama itu adalah agent atau penyebab penyakit. Yang paling atas adalah agent atau penyebab penyakit. Ke sebelah kiri bawahnya segitiga, kaki di bawah sebelah sini adalah host atau tuan rumah atau manusianya. Nah, yang ketiga adalah kesehatan lingkungan. Jadi mereka berbentuk sini 1, 2, 3, berbentuk segitiga. Di dalamnya ini adalah kesehatan manusia. Jadi kalau itu hanya untuk imaginary guiding aja ya, buat teman-teman mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ada 3, yaitu agent, host, dan lingkungan. Sekarang kita membahas tentang agent. Agent atau penyebab penyakit dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu golongan eksogen dan golongan endogen. Eksogen dan endogen. Golongan eksogen yaitu penyebab penyakit yang terdapat di luar tubuh manusia yang dapat menyerang perorangan dan masyarakat. Golongan eksogen terbagi atas 3. 1, yang nyata dan hidup. Penyebab penyakit ini sering disebut bibit penyakit seperti bakteri, virus, cacing, protozoa, jamur, dan lain-lain. Yang kedua, yang nyata tak hidup, terdiri dari zat-zat kimia, racun, trauma, kekurangan zat makanan. Yang ketiga, yang berbentuk abstrak, misalnya di bidang ekonomi, kemiskinan, bidang sosial, orang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Ada juga bidang mental, tidak berperi kemanusiaan. Terus golongan endogen yaitu sifat seseorang yang dasarnya sudah ditentukan sejak lahir, yang memudahkan timbulnya penyakit tertentu. Termasuk golongan ini adalah penyakit turunan, misalnya asma, buta warna, diabetes, dan sebagainya. Nah, itulah tentang agent. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi pada bab-bab berikutnya. Selanjutnya adalah host. Ingat tadi faktor-faktor tadi, agent, host, dan lingkungan. Sekarang tentang host. H-O-S-T. Host atau tuan rumah atau manusianya.
Manusia sebagai tuan rumah, yaitu manusia yang dihinggapi penyakit, merupakan faktor yang sangat penting. Bila seseorang ditulari bibit penyakit, maka belum tentu orang tersebut akan menderita sakit, karena tergantung dari beberapa hal. Yang paling kita sering dengar adalah misalkan kemarin-kemarin tentang OTG, orang tanpa gejala. Salah satu di antaranya ialah daya tahan tubuh orang tersebut. Daya tahan tubuh yang tinggi, baik badan, jiwa maupun sosialnya, dapat menghindarkan manusia dari berbagai penyakit. Daya tahan tubuh ini dapat diperkuat dengan jalan. Untuk memperkuat daya tahan, misalkan dengan makanan yang sehat, yang cukup kualitas maupun kuantitasnya, vaksinasi untuk mencegah infeksi penyakit tertentu, terus cara hidup yang teratur, bekerja, beristirahat, berekreasi, dan menikmati hiburan pada waktunya. Yang keempat, berpengetahuan luas dengan menuntut ilmu di bangku sekolah maupun dari pengalaman hidup di masyarakat, patuh pada ajaran agama, berolahraga secara teratur, atau juga kita bisa bilang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Daya tahan masyarakat pada daya tahan perorangan yang membentuk, daya tahan masyarakat tergantung pada daya tahan tubuh perorangan yang membentuk masyarakat itu. Maka makin tinggi daya tahan perorangan dan makin banyak orang yang meningkatkan daya tahan tubuhnya, maka makin tinggi pula daya tahan masyarakatnya, sehingga kesehatan masyarakat akan semakin terjamin. Jadi ayo tingkatkan daya tahan tubuh kita, lakukan anjuran-anjuran pemerintahan, lakukan pola hidup sehat, lakukan adaptasi kebiasaan baru. Faktor yang ketiga adalah lingkungan hidup. Tadi sudah host, sudah agent, sekarang adalah tentang lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu, baik benda maupun keadaan yang berada di sekitar yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat. Lingkungan hidup dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu 1. Lingkungan biologik atau biologis, terdiri atas organisme yang berada di sekitar manusia. 2. Lingkungan fisik, terdiri atas benda-benda yang tak hidup yang berada di sekitar manusia, termasuk di dalamnya udara, sinar matahari, tanah, dan air. Yang ketiga adalah lingkungan ekonomi, merupakan lingkungan yang abstrak, misalnya sifat sosial, adab, egoistis, dan lain-lain. Dalam hal hubungan manusia dengan lingkungan yang mengandung bahaya baginya, ada 2 tindakan yang dapat diambil agar tetap sehat, yaitu 1. Tindakan yang ditunjukkan kepada manusia sendiri agar mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi, serta menghindari kontak dengan bibit penyakit dan penyebab penyakit lainnya. Yang kedua, tindakan yang ditujukan kepada lingkungan hidup manusia dengan maksud mengubah lingkungan hidup sehingga faktor yang buruk dapat diatasi sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia. Nah, itulah materi bab 2 tentang pengertian ilmu kesehatan masyarakat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta tekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya biar teman-teman mendapatkan notifikasi dari channel Razik dan Zikri. Wassalam.